Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdati Istiqomah, NPM 1951040370, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu pidato tentang PT Mustika Ratu Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para Dewan Komisaris, Dewan Penasehat, Dewan Direksi, Komisaris Independen PT Mustika Ratu Tbk. Dan yang saya hormati para tamu undangan, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pimpinan PT Mustika Ratu Tbk Daerah Jakarta berterima kasih atas nama hadirin atau rekan kerja dengan diberikannya kesempatan kepada saya untuk sekedar menyampaikan sambutan. PT Mustika Ratu Tbk menggelar acara laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahun 2019 dan Public Expos 2020 di Kudus Hall Hotel Sultan dan Residence, Jakarta pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019 dihadiri oleh Dewan Komisaris PT Mustika Ratu Tbk, yaitu Komisaris Joko Kamiaji dan Haryo Tejo Baskoro, Komisaris Independen Winarno dan Darojatun Sanusi, dan Ketua Dewan Penasehat PT Mustika Ratu Tbk, Putri Kuswisnu Wardani yang kini menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara itu, Dewan Direksi dihadiri oleh Presiden Direktur Bingar Egidius Situmorang, Direktur Jody Andrea Suryo Kusumo, dan Kusuma Ida Anjani. Dalam rapat umum pemegang saham diputuskan beberapa hal seperti menyetujui dan menerima hasil laporan kinerja direksi. Pemegang saham juga menerima pengunduran diri Putri Kuswisnu Wardani sebagai Presiden Komisaris PT Mustika Ratu Tbk karena harus mengabdi kepada negara sebagai anggota One Team Press dan mengangkat Joko Ramiaji sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, Jody Andrea Suryokusumo, berhasil mencatat laba bersih per Desember 2019 sebesar Rp 132 juta, tumbuh sebesar 106% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatatkan kerugian sebesar Rp 2,26 miliar. Laba tersebut diperoleh dari penjualan bersih sebesar Rp 305,2 miliar. Jumlah tersebut tumbuh 1,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan ini masih didorong oleh pertumbuhan penjualan domestik sebesar 1% serta pertumbuhan penjualan ekspor sebesar 30%. Beban pokok penjualan perusahaan berhasil ditekan sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2018.
Lebih lanjut, Jody menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan perseroan sepanjang tahun 2019 untuk meningkatkan laba adalah memperluas pasar ekspor ke berbagai mancanegara, mengembangkan produk untuk konsumen milenial, melakukan banyak inovasi dari segi kemasan hingga jenis produknya, seperti meluncurkan masker berbahan dasar charcoal, olive, dan micellar water InstaClean. Dari segmen penjualan, pendapatan dari penjualan kosmetik masih menjadi kontribusi utama penghasilan perseroan, diikuti oleh jamu dan produk lainnya. Dalam pengembangan konsumen milenial, MRAT berkolaborasi dengan influencer muda seperti Wirda Mansur yang membuat produk wake up make up dan memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan remaja atau kaum milenial, ujar Jody. Setelah melaksanakan rapat umum pemegang saham 2019, pada hari yang sama PT Mustika Ratu Tbk melaksanakan paparan publik atau Public Expose 2020 bertempat di Sultan Hotel Residence, Jakarta. Dalam paparan publik tersebut disebutkan PT Mustika Ratu Tbk mencatat laba bersih di semester 1 2020 sebesar Rp 1,45 miliar. Laba tersebut diperoleh dari penjualan bersih sebesar Rp 143 miliar sepanjang semester 1 tahun 2020. Terdapat kenaikan penjualan bersih sebesar 3,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, walaupun dalam keadaan pandemi. Pertumbuhan penjualan ini didorong oleh pertumbuhan dari penjualan lini bisnis baru di healthcare, produk sanitizer, disinfektan, dan suplemen kesehatan. Tahun 2000, Mustika Ratu mulai memperluas distribusi produk dan franchise spa sampai ke negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Seiringnya waktu, Mustika Ratu terus melebarkan pasar penjualan dengan merambah negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Irak, Selandia Baru, Bulgaria, Afrika, dan lainnya. Produk Mustika Ratu telah diuji oleh studi empiris dan terbukti efektif dalam menjaga kecantikan dan kesehatan kulit. Untuk menghasilkan produk yang aman, seluruh produk Mustika Ratu dibuat dari bahan-bahan pilihan alami Indonesia dan diproduksi dengan standar manufaktur internasional seperti ISO 9001, ISO 4001, GMP, serta sistem jaminan halal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.